Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara Renungan Harian Jumat 3 September. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkau membimbing umat-Mu dengan kelembutan dan memimpinnya dengan kasih. Semoga dengan bantuan doa Santo Gregorius Paus, Engkau berkenan memberikan roh kebijaksanaan kepada mereka yang diserai tugas memimpin umat-Mu, agar kemajuan umat kudus-Mu menjadi sukacita abadi bagi para gembala. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 5 ayat 33 sampai 39. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Sekali peristiwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Murid-murid Yohanes sering berpuasa dan bersembahyang. Demikian pula murid-murid orang Farisi. Tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." Yesus menjawab, "Dapatkah sahabat mempelai disuruh berpuasa selagi mempelai itu bersama mereka? Tetapi akan datang waktunya mempelai diambil dari mereka. Pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Yesus mengatakan juga satu perumpamaan kepada mereka. "Tiada seorang pun mengoyakkan secarik kain dari baju yang baru untuk ditambalkan pada baju yang tua. Sebab jika demikian, yang baru itu pun akan koyak. Apalagi kain penambal yang dikoyakkan dari baju yang baru tidak akan cocok pada baju yang tua. Demikian juga tiada seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Sebab jika demikian, anggur baru itu akan mengoyakkan kantong tua itu, lalu anggur akan terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tiada seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru. Sebab ia akan berkata, anggur yang tua lebih baik." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja Katolik kita memperingati Santo Gregorius Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Selamat dan profisiat untuk paroki, gereja, lembaga-lembaga, yayasan dan juga lingkungan yang pesta nama Santo Gregorius Agung. Semoga semangatnya selalu memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, di kalangan masyarakat Yahudi, kantong anggur itu didesain secara khusus dengan diberi lapisan minyak, sehingga menjadi begitu lembut, lentur, dan fleksibel. Dengan demikian, ketika dituangi anggur, akan mengembang dan menyesuaikan dengan tekanan yang ditimbulkan oleh anggur itu. Semakin lama lapisan minyak dalam kantong itu semakin berkurang sehingga menjadi tidak lentur lagi. Lalu akibatnya, kantong yang sudah tua menjadi keras dan kaku. Maka jika dituangin anggur, kantong itu tidak lagi bisa mengembang. Bahkan malah bisa pecah, sobek, atau meletup. Itulah sebabnya
mengapa Yesus mengatakan bahwa anggur yang baru harus ditempatkan dalam kantong kulit yang baru juga. Sebagai pengikut Kristus, kita juga telah dilapisi minyak. Ini menjadi simbol bagi kita, orang Katolik. Ketika kita dibaptis, kita menerima minyak krisma di ubun-ubun kita. Dan ketika kita menerima sakramen penguatan, kita diurapi kembali dengan minyak krisma di dahi kita. Dan mungkin yang baptis dewasa, ketika dilantik menjadi katekumen, diurapi dengan minyak katekumenat. Olesan dan urapan minyak itu merupakan tanda dan sarana pencurahan Roh Kudus bagi kita semua, yang menjadikan kita yang keras ini lalu menjadi lembut. Kita diubah menjadi lentur, fleksibel, sehingga selalu siap dan mudah untuk dibentuk dan diarahkan oleh Tuhan sendiri. Kendati pun kita menerimanya hanya satu kali, namun asal kita selalu membuka diri kita pada Roh Kudus, daya tinggalnya tetap dalam diri kita. Roh Kudus itulah yang memampukan kita menjadi kantong yang selalu baru, yang selalu lembut, yang selalu lentur, sehingga tidak hanya siap menerima sang anggur baru, yaitu Yesus Kristus, tetapi kita juga menjadi orang yang mudah diarahkan, mudah dibentuk, dibimbing, dan juga digunakan oleh Tuhan sendiri menjadi alat-alatnya. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Santo Gregorius Agung. Ia adalah teladan pribadi yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga lembut dan selalu siap menerima Kristus, serta dibentuk dan dibimbing olehnya. Gregorius berasal dari keluarga bangsawan dan kaya. Di usianya ke-33 tahun, ia sudah menduduki jabatan sebagai prefek kota Roma. Namun ketika Tuhan menghendaki agar ia menjadi pelayannya, Gregorius rela meninggalkan jabatannya itu. Ia masuk biara dan menjadi rahib, serta menyumbangkan sejumlah tanah dan kekayaannya untuk membangun biara. Gregorius giat melayani Tuhan yang hadir dalam diri orang-orang miskin dan yang tertindas. Maka sebelum dipilih menjadi paus pada tahun 590, Gregorius pernah menjadi diakon dan duta besar paus di Konstantinopel. Ketika menjadi paus, ia menjadikan dirinya sebagai hamba dari para hamba Allah. Servus Servorum Dei, moto yang sampai saat ini selalu dikenakan dan dihayati oleh para paus. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah melalui sabda Tuhan hari ini dan seluruh teladan Santo Gregorius Agung, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbuka akan bimbingan Roh Kudus, sehingga kita ini semakin menjadi pribadi yang sabar, lemah lembut, murah hati, dan menjadi berkat dalam hidup kita. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kala musuh menyerbu, merebut harta milikku, dilepaskan panahnya, diserahkanlah mereka. Aku
sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.